Pulau Bali yang terkenal dengan sektor pariwisata masyarakatnya mayoritas beragama Hindu. Sebagai daerah pariwisata utama di Indonesia, di Bali banyak penduduknya dari berbagai latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Meski beragam dan berbeda keyakinan, kerukunan dapat tetap terjaga di Bali berkat peran tokoh-tokoh agama. Setiap tokoh-tokoh agama menyadari pentingnya menjaga kerukunan hidup umat beragama di Bali karena tanpa kerukunan, sektor pariwisata akan terganggu. Sementara, perekonomian masyarakat Bali sangat bergantung terhadap pariwisata. Di samping itu, kerukunan dan keharmonisan umat beragama, khususnya Muslim dan Hindu di Bali, sudah terjalin sejak zaman kerajaan. Fakta sejarah ini mempunyai nilai perekat persaudaraan dan kebersamaan antara Muslim dan umat Hindu di Bali yang menjadi mayoritas. Kerukunan umat beragama di Bali terjadi karena adanya rasa saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama. Hal seperti ini terjadi dan terlihat di Kampung Loloan, Kabupaten Jembrana. Kabupaten Jembrana merupakan kabupaten paling barat yang ada di Pulau Bali. Kampung Loloan merupakan pemukiman khas nelayan sejak lama, di mana kampung ini terkenal dengan penduduknya yang mayoritas beragama Islam. Bahkan, Kampung Loloan merupakan kampung Islam terbesar di Jembrana. Awal berdirinya Kampung Loloan tak bisa dilepaskan dari kedatangan orang Bugis dan Melayu ke tanah Bali. Seperti dikutip dari laman Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Kampung Bugis di Desa Loloan bermula dari kedatangan pasukan Bugis sekitar 4 abad lalu, tepatnya pada tahun 1653. Ketika itu, Belanda telah menguasai benteng Somba Opu di Makassar. Pasukan penjajah pun mengejar para prajurit yang memeluk Islam tersebut. Karena kebaikan penguasa saat itu, I Gusti Arya Pancoran, prajurit itu kemudian diperkenankan menempati daerah Loloan. Sejak itulah didirikan kampung Islam di Loloan Timur dan Loloan Barat. Kedatangan mereka disambut baik oleh masyarakat setempat dan terjalin hubungan yang harmonis antara penganut Islam dan Hindu terjalin dengan sangat baik hingga saat ini. Sejak pertama kali Islam datang ke Jembrana, kami diterima begitu baik, dikasih lahan sehingga kita diskusi dan wawancara di sini tanpa ada gangguan, bisa dengar azan di mana-mana. Itulah buah dari keharmonisan yang diberikan umat Hindu kepada umat Muslim, dan kami diberikan tanah seluas 80 hektar. 80 hektar yang di sisi kiri dan kanan Sungai Jogading yang kami tempati hari ini, dibangun masjid, kuburan, dan lain-lain. Nah, artinya memang terkait dengan apa yang sudah berlalu dan sampai sekarang, ketika ada gesekan-gesekan, kuncinya hanya satu. Tokoh-tokoh kami bilang ke depan tidak ada lagi gesekan antara umat beragama yang ada di Jembrana. Makanya ketika ada gesekan sedikit tentang antar umat beragama, kita kembali ke sejarah. Ada istilah yang sangat dekat dengan kami, dengan umat Hindu, bahwa mereka umat Hindu menyebut kami Nyame Selam. Nyame Selam itu artinya saudara Islam. Kami pun menyebut umat Hindu itu Nyame Bali atau Nyame Hindu, yang artinya ketika sudah kata nyame, ya sudah menyame beraya. Menyame beraya dalam artian kita saling bersaudara. Bahkan hubungan kami dengan umat Hindu, keharmonisan itu bisa dibuktikan dengan ngejot, saling berkunjung ketika Lebaran, Nyame Bali berkunjung ke Nyame Selam, begitupun sebaliknya ketika Galungan kami berkunjung ke sana dan saling membawa bingkisan. Nah, dan dalam konteks bahasa pun keharmonisan itu sangat terjalin sampai detik ini. Kami di Loloan ini berbahasa Melayu, bukan berbahasa Bali, tapi berbahasa Melayu Loloan yang hampir 50% itu menyerap bahasa Bali. Kampung Loloan memang merupakan sebuah perkampungan Melayu. Dapat dilihat dari beberapa rumah yang masih terlihat berbentuk rumah panggung. Memang sekarang sudah tidak seperti aslinya karena sudah direnovasi dan beralih fungsi. Rumah panggung merupakan ciri khas rumah suku Melayu maupun suku Bugis.
Kampung Loloan berada kurang lebih sekitar 84 km dari kota Denpasar. Daerah Loloan terbagi menjadi 3 wilayah, Loloan Selatan, Timur, dan Barat. Penduduk Markesari atau yang lebih dikenal dengan Loloan Selatan yang 95% penduduknya memeluk agama Hindu, adapun Loloan Barat yang dihuni penduduk Muslim dan non-Muslim, dengan perbandingan 50% Muslim dan 50% lainnya non-Muslim, campuran antara Hindu, Buddha, Kristen, dan lainnya. Komunitas Muslim terbesar berada di daerah Loloan Timur, di mana 96% atau sekitar 15.000 jiwa dari total kurang lebih 42.000 Muslim yang tinggal di Kabupaten Jembrana. Loloan Barat dan Loloan Timur dibatasi sebuah sungai yang membentang bernama Sungai Ijo Gading dan dihubungkan oleh sebuah jembatan yang bernama Jembatan Syarif Tua. Sungai inilah dulunya menjadi alur transportasi bagi orang yang bermukim di sekitar daerah ini untuk mendistribusikan semua kebutuhan hidupnya, dan dari sini pula terjadinya akulturasi budaya dan agama yang dibawa oleh para saudagar dari berbagai daerah seperti Bugis, Melayu, dan lainnya. Di daerah ini pula terjadinya penyebaran agama Islam di kampung Loloan ini. Keberadaan orang-orang Bugis yang beragama Islam tidak mengalami ketegangan dengan masyarakat lokal yang waktu itu sudah beragama Hindu. Dengan suasana yang kondusif tersebut, Kampung Loloan berkembang pesat. Bahkan, di sini juga menjadi tempat pemakaman tokoh Muslim besar asal Sarawak, Malaysia, yakni Buyut Lebay, yang datang ke Loloan pada tahun 1675. Artinya 120 tahun beliau hidup, hampir separuh hidupnya itu berada di Loloan. Yang artinya ketika beliau datang ke Loloan ini, beliau adalah seorang ulama. Dan fase atau periode datangnya beliau sekitar 1669, yang artinya Islam datang ke Loloan ini ada 3 fase. Fase pertama itu 1653 yang dibawa oleh Dayang Nakhoda atau Dayang Marewa disebut orang. Kemudian datanglah beliau, lantas kemudian 1679 datanglah Syarif Tua, dan beliau insya Allah datang menurut sejarah dari beberapa tokoh kami, literasi yang disampaikan bahwa beliau datang ini di periode kedua. Sebelumnya beliau bermukim di Air Kuning dulu. Beliau mengajar di sana, mengajar syiar agama sebagai mudin. Mudin itu sebagai guru, sebagai penghulu lah mudin. Jadi pengaruh beliau sampai detik ini kami rasakan terkait dengan salah satu yang paling utama adalah bahasa. Kenapa bahasa Melayu yang digunakan? Karena guru kami dulu berbahasa Melayu, sehingga bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa ibu. Sebagai kampung kuno yang berusia ratusan tahun, Kampung Loloan memiliki peninggalan sejarah yang banyak dan terjaga dengan baik. Di kampung tempat ibadah umat Muslim di Kampung Loloan ini tidak berbeda jauh dari tempat ibadah umat Muslim pada umumnya. Di Loloan Barat maupun di Loloan Timur terdapat masjid yang keberadaannya diperkirakan ada bersamaan dengan datangnya suku Bugis yang bermukim di Kampung Loloan. Keberadaan masjid di Loloan Barat yaitu Masjid Al-Mujahidin sudah mengalami renovasi. Tidak berbeda jauh dengan keberadaan masjid di Loloan Timur yang juga telah dirubah total dari bentuk aslinya, di mana dulunya masjid ini keseluruhannya menggunakan tiang penyangga dari kayu. Pada tahun 1974, maka dari Kementerian Agama dulu Departemen Agama menetapkan masjid ini bernama Baitul Qadim, Masjid Agung Baitul Qadim. Karena Masjid Agung adalah masjid kabupaten. Berdiri pada akhir abad ke-1798. Beberapa saya tanya, termasuk orang tua saya dulu kepala desa, saya tanya. Tapi saya sekarang berusia 65 tahun, melihat masjid ini sudah melalui renov 3 kali. Pada tahun 70, kemudian tahun 76 gempa bumi, gentengnya rontok, menaranya rontok, perehaban. Kemudian perehaban yang terakhir 4 kali, maaf,
Pada tahun 890 masjid ini direnov terasnya, direhab. Yang terakhir perehaban sampai sekarang adalah mulai tahun 2006. Pulau Dewata merupakan referensi toleransi yang patut dikagumi. Dalam beberapa reportase, penduduk Bali yang mayoritas beragama Hindu berhasil menghadirkan potret keberagaman yang menyejukkan. Dalam sejarahnya, umat Muslim masuk ke Bali dan menetap untuk kali pertama pada abad ke-14. Islam pun berkembang dan salah satu jejaknya, Muslim Malaysia mewariskan manuskrip Al-Quran Malaysia di Pulau Dewata. Warisan manuskrip Al-Quran Malaysia ini ditemukan di Loloan, Jembrana, Bali. Al-Quran kuno ini ditulis oleh Encik Yakub, seorang pendakwah yang lahir di Thailand dan besar di Terengganu, Malaysia, dan wafat di Bali. Pada tahun 1980-an, peneliti Malaysia datang ke Loloan, di mana peneliti itu memastikan makam tokoh Terengganu yang ada di sana. Di dalam hal ini, makam dan Al-Quran peninggalan Encik Yakub pun dikonfirmasi kebenarannya. Manuskrip Al-Quran itu telah disesuaikan dengan melihat karakter huruf dan komposisi penulisan karya-karyanya yang lain. Encik Yakub dikabarkan memasuki Loloan pada tahun 1799 Masehi. Ada yang menyebut bahwa kedatangannya merupakan undangan dari Syarif Abdullah bin Yahya Al-Qadri. Nama yang disebutkan terakhir ini dikenal dengan panggilan Syarif Tua, tokoh dari Yaman yang memiliki hubungan kekerabatan Sultan Pontianak dan terlebih dahulu datang di Loloan. Syarif Tua juga menjadi saksi atas perwakafan Al-Quran yang dilakukan oleh Encik Yakub, di mana hal ini merujuk pada prasasti kayu yang disimpan di Masjid Agung Baitul Qadim. Di samping juga ahli agama, tapi dia lebih menonjol bidang niaga. Jadi kejayaan ekonomi Jembrana khususnya itu pada abad ke-18 pertengahan, itu luar biasa. Jembrana dulu terkenal dengan dagang, dengan niaga. Karena Encik Yakub ini bisa mulai dari Bali, Surabaya, Batavia, Palembang, Aceh, sampai ke Kaltara India. Itu bisa jalur perdagangan beliau. Tapi beliau adalah seorang ulama, karena di Islam itu kan ada istilahnya, kalau membangun kualitas maka satu agama harus kuat, birokrasi. Sri tuannya seorang birokrasi adalah kesultanan, kemudian seorang ekonomi. Jadi Encik Yakub inilah sebetulnya lebih mendulang di bidang niaga. Ziarah ke makam menjadi sebuah tradisi yang hingga saat ini masih banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Di setiap daerah juga tentunya memiliki makam yang dikeramatkan karena dianggap menjadi cikal bakal penyebaran agama Islam atau tokoh-tokoh berpengaruh di suatu daerah. Seperti makam-makam keramat yang ada di Kampung Loloan, Jembrana, Bali sebagai bukti sejarah Islam masuk di Pulau Bali, di mana makam tersebut adalah makam para tokoh-tokoh penyebar Islam di Jembrana. Di areal Masjid Baitul Qadim terdapat kita lihat makam yang dikeramatkan oleh masyarakat dan para peziarah yang datang ke tempat ini. Makam wali ini terdapat beberapa tokoh penyebar Islam rombongan kedua di Jembrana, yang masuk ke Jembrana sejak tahun 1653 Masehi. Di antaranya yaitu makam Al-Habib Syarif Abdullah bin Yahya Al-Qadri atau Syarif Tua, di mana Syarif Tua adalah dai kerabat Kesultanan Pontianak, Kalimantan Barat. Syarif Tua lahir pada tahun 1754 dan wafat pada usia 104, yaitu tahun 1858. Makam Muhammad Yakub Terengganu atau Tuan Guru Encik Yakub. Di samping kedua tokoh tadi, di makam ini juga ada beberapa tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan Islam di Jembrana seperti makam Moyang Khotib, makam Daeng Marewa dari Goa, Sulawesi,
makam Kiai Haji Ahmad Al-Hadi bin Dahlan Al-Falaki dari Semarang, dan makam istri dari Kiai Haji Ahmad Nyai Hajah Mas Udah binti Harumin. Di Leluannya ada 3 tokoh yang berperan. Satu pertama adalah Dawam Sirajuddin, itu rombongannya. Beliau adalah dari Kesultanan Sarawak, warga negara Malaysia, tapi dari suku Bugis. Beliau berfungsi sebagai tokoh agama, jadi yang mengajarkan. Kemudian ada tokoh yang kedua yaitu Syarif Abdullah Yahya bin Al-Qadri. Syarif Abdullah Yahya Al-Qadri. Itu adalah tokoh, karena dia orang sultan, adalah tokoh tentang politik, tata negaraan. Beliau lah yang menghubungkan kami dengan Gusti Ngurah Pancoran, karena dia memang. Kemudian yang ketiga adalah tokoh niaga. Encik Yaakob ini adalah, dia perannya adalah memajukan ekonomi kita karena lewat jalur laut. Di Loloan Barat, kita juga mengenal sosok ulama, yakni Habib Ali bin Umar bin Abu Bakar Bafaqih yang lahir di Banyuwangi pada 1 Januari 1882 dan wafat pada usia 117 tahun. Di mana beliau adalah salah satu ulama yang berpengaruh dalam penyebaran agama Islam di Jembrana. Habib Ali bin Umar bin Abu Bakar Bafaqih mendirikan pesantren Syamsul Huda pada tahun 1935. Makam Habib Ali bin Umar bin Abu Bakar Bafaqih terletak di pesantren Syamsul Huda, Loloan Barat, Jembrana. Pagi baru saja menyapa dengan sinarnya. Suara lantunan ayat suci terdengar dari pondok pesantren Manbaul Ulum, di mana inilah rutinitas para santri untuk menimba ilmu agama yang dilakukan setiap harinya sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran secara formal. Ilmu agama memang wajib ditanamkan sejak dini dengan harapan nantinya mereka menjadi insan yang menjunjung tinggi norma-norma agama dalam menjalankan kehidupan di masa depan. Pendidikan tidak bisa terlepas dari masyarakat. Nah, jadi sampai sekarang kita melanjutkan visi misi dari pendiri itu. Ya memang sesuai dengan misi daripada pondok pesantren, sudah barang tentu mempunyai tugas-tugas dakwah, yaitu ikut mencerdaskan masyarakat pada umumnya, dan secara khusus mendidik anak-anak kita, terutama yang masih usia belajar. Guna memenuhi kebutuhan pendidikan yang bernafaskan Islam, di Loloan Timur yang penduduknya dominan Muslim terdapat beberapa pesantren. Salah satunya keberadaan pondok pesantren Manbaul Ulum, di mana usia pesantren ini tergolong paling tua. Pondok ini didirikan Kiai Haji Ahmad Dahlan sekitar tahun 1930 yang asal-usulnya dari Semarang. Pondok ini pernah besar dan santrinya mencapai ribuan orang. Namun sejak terjadi gempa di tahun 1976 yang meruntuhkan seluruh bangunan pondok, setelah peristiwa gempa, jumlah santri tersisa hanya 11 orang. Untuk menjawab tantangan zaman, Madrasah Sanawiyah Manbaul Ulum menerapkan beberapa metode dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, tak ubahnya dengan sekolah-sekolah umum lainnya, di mana pondok ini juga memberikan pembelajaran sesuai kurikulum yang diberlakukan oleh Kementerian Pendidikan.
Metode pembelajaran yang kami gunakan dalam proses pembelajaran yaitu menggunakan metode yang up to date dengan perkembangan dunia digital saat ini ya. Dimana selain proses pembelajaran dengan ceramah, metode ceramah, kami juga menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti LCD, proyektor agar menarik bagi para peserta didik di madrasah. Kami ingin menjadikan madrasah ini sebagai rumah kedua bagi anak, yang artinya anak ketika berada di sini, peserta didik ketika berada di sini merasa nyaman, sehingga proses transfer of knowledge, proses penyampaian informasi, penyampaian ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh para pendidik dapat tersampaikan, dapat terserap dengan optimal kepada para siswa. Untuk prestasi, alhamdulillah dalam 3 tahun terakhir siswa kita ada yang mendapatkan juara KSM, yaitu kompetisi sains madrasah di tingkat provinsi. Kemudian ada lagi siswa kita yang mendapatkan masuk semifinal MyRes. MyRes itu Madrasah Young Researcher Supercamp, kompetisi riset ilmiah bagi para peserta didik di tingkat sanawiyah. Selain itu kita juga pernah menjadi juara 1 di kompetisi yang diselenggarakan oleh MAN 1 Jembrana, di mana kompetisi itu melombakan bidang PAI, Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab tingkat Provinsi Bali. Harapan kami Madrasah Sanawiyah Mambaul Ulum ini dapat eksis, dapat menjadi solusi bagi perkembangan anak atau siswa-siswi ya, sehingga madrasah ini dapat menciptakan generasi yang memiliki keluhuran akhlak, kedalaman spiritual, dan memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Perjalanan yang panjang dalam membina pondok pesantren ini telah membuktikan bahwa dengan kesungguhan dan hubungan baik dengan berbagai pihak, nyaris tak ada tantangan yang tak bisa dilewati. Keyakinan seperti inilah yang selalu menjadi semangat bagi pimpinan pembimbing dan juga santri untuk mewujudkan hari esok yang lebih baik dari hari ini. Mewujudkan generasi Islam berpengetahuan agama yang dalam, berakhlak mulia, berwawasan luas, terampil dan memiliki filter terhadap budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa dan agama Islam.